Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Memuna, NPM 20130310094 dan Dita Maulidina Wahyuning Tias, NPM 20130311115. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik perusahaan manufaktur. Jurnal penutup perusahaan manufaktur. Jurnal penutup memiliki pengertian yaitu sebuah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang berguna untuk menutup akun nominal sementara. Penutupan akun-akun tersebut akan membuat saldo pada akun-akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup tersebut terdiri dari akun nominal dan akun pembantu modal. Saat jurnal penutup telah diposting ke setiap akun, maka yang tersisa hanyalah perkiraan real, yaitu aset, liabilities, capital atau equity. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan jurnal penutup. Yang pertama yaitu untuk menutup saldo yang ada di semua perkiraan sementara pada laporan keuangan sehingga di perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, pembuatan jurnal penutup dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Sehingga nantinya saldo pada akun modal yang memiliki jumlah yang sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, untuk memisahkan transaksi pada akun pendapatan dan akun beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun berikutnya. Yang keempat, untuk menyajikan neraca pada awal periode di tahun selanjutnya setelah dilakukan penutupan buku di akhir tahun. Yang kelima, untuk mempermudah membaca laporan keuangan pada saat dilakukan pemeriksaan, karena sebelumnya telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode tahun berikutnya. Yang keenam, untuk menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dan akurat dari suatu perusahaan setelah penutupan buku dilakukan. Akun yang sebenarnya terdiri dari harta, ekuitas, dan kewajiban pada suatu laporan keuangan. Pembuatan jurnal penutup perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, jurnal penutup yang dibuat juga tidak beda jauh dengan jurnal penutup pada perusahaan dagang. Bedanya, pada perusahaan manufaktur, rekening yang ditutup pada jurnal penutup merupakan rekening-rekening yang berhubungan dengan semua kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, upah tenaga kerja langsung, upah tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku, biaya listrik, air, dan telepon, serta rekening-rekening produksi lainnya. Nah, berikutnya yaitu contoh jurnal penutup perusahaan manufaktur. Jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu untuk menutup rekening-rekening persediaan bahan baku awal, barang dalam proses awal, dan rekening-rekening biaya produksi. Ayat-ayat jurnal diambil dari informasi yang terdapat dari neraca lajur. Pada ayat jurnal pertama ini, jumlah yang didebitkan pada rekening ikhtisar biaya produksi diambil dari debit akun-akun harga pokok produksi dan akun-akun yang terdapat di kolom tersebut dikreditkan untuk menutupnya. Jadi bunyi jurnalnya, ikhtisar biaya produksi pada persediaan bahan baku awal, persediaan barang dalam proses awal, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja penolong, biaya pabrikasi lain, beban penyusutan mesin. Jurnal penutup persediaan bahan baku yang kedua ini bunyi jurnalnya persediaan bahan baku akhir, persediaan barang dalam proses akhir pada ikhtisar biaya produksi. Ini untuk mencatat persediaan akhir barang dalam proses dan bahan baku, juga berfungsi untuk mengurangkan kedua jumlahnya yang masih berstatus sebagai persediaan ikhtisar biaya produksi. Baru dari kedua ayat jurnal tersebut, bahwa rekening ikhtisar biaya produksi akhirnya akan menunjukkan saldo debit sebesar Rp357.000. Itu diambil dari yang jurnal pertama yaitu ikhtisar biaya produksi sebelah debit Rp480.000 dan ikhtisar sebelah kredit ayat jurnal yang kedua yaitu sebesar Rp123.000. Jadi jumlah tersebut tidak lain adalah harga pokok produksi untuk periode yang bersangkutan. Jadi saldo sebesar
Rp357.000 dalam rekening isi-sar biaya produksi ditutup ke rekening rugi laba bersama-sama dengan penutupan rekening-rekening non-biaya produksi, yaitu biaya-biaya penjualan dan biaya-biaya umum dan administrasi serta biaya lain-lain. Jurnal penutup yang ketiga, untuk menutup rekening persediaan awal barang jadi, harga pokok produksi, dan rekening non-biaya produksi, jurnalnya berbunyi rugi laba pada persediaan barang jadi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan mesin, dan isi-sar harga pokok produksi. Bunyi jurnalnya, persediaan barang jadi, penjualan pada rugi laba, serta rugi laba pada laba ditahan. Dan untuk materi selanjutnya yaitu jurnal pembalik akan disampaikan oleh Dita Maulidina Wahyuning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maulidina Wahyuning Tias, NPM 20131310115 akan melanjutkan materi dari Dewi. Lalu kita masuk ke jurnal pembalik perusahaan manufaktur. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reverse entry ini dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Nah, penyusunan jurnal pembalik ini sifatnya opsional, jadi kita bisa membuat maupun tidak membuat jurnal pembalik ini. Lalu ada beberapa tujuan dari jurnal pembalik. Di antaranya yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan yang membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, yaitu meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Lalu kita masuk ke pembuatan jurnal pembalik perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Misalnya, pada 31 Desember 2017, terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan dengan rincian dana sebagai berikut. Yang pertama, untuk karyawan bagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dan untuk karyawan bagian kantor sebesar Rp1.500.000. Nah, gaji tersebut akan dibayarkan pada tanggal 4 Januari tahun 2018. Maka untuk ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah beban gaji bagian penjualan dan beban gaji karyawan kantor pada utang gaji sebesar Rp3.250.000. Lalu, pada awal periode 1 Januari 2018 dibuat ayat jurnal pembalik yaitu utang gaji pada beban gaji bagian penjualan dan beban gaji karyawan kantor sebesar Rp3.250.000. Yang kedua adalah beban dibayar di muka jika tercatat sebagai beban. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan, namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban telah dibayar terlebih dahulu atau dicatat sebagai beban. Jadi, dibuatkan jurnal pembalik agar menjadi sewa dibayar di muka atau menjadi harta. Misalnya, pada 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal yang dibuat pada saat transaksi adalah beban sewa pada kas sebesar Rp2.400.000. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar Rp2.200.000. Lalu, jurnal pembaliknya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp2.200.000. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan.
Misalnya, perusahaan menerima pendapatan bunga setiap 1 Juni dan 1 Desember sebesar 1.200.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 dilakukan penyesuaian dengan membuat jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga tersebut. Pendapatan bunga yang masuk tahun 2019 tetapi belum diterima adalah 200.000. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 200.000. Lalu, pada awal periode 1 Januari 2020 dibuat ayat jurnal pembalik, yaitu pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 200.000. Nah, pada saat pendapatan bunga sudah diterima pada 1 Juni 2020, maka akan dicatat dalam jurnal kas pada piutang bunga sebesar 1.200.000. Lalu yang keempat yaitu pendapatan yang diterima di muka, jika dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Pendapatan sewa yang belum direalisasikan akan dicatat sebagai pendapatan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya, pada 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah kas pada pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Kemudian, pada 31 Desember 2017, dibuat ayat jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 800.000. Lalu, jurnal pembaliknya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 800.000. Lalu yang kelima yaitu pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Misalnya, perlengkapan yang semula senilai 80.000 tersisa 60.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 20.000. Lalu untuk jurnal pembaliknya yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 20.000. Sekian materi jurnal penutup dan jurnal pembalik perusahaan manufaktur. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.